Nama Sahara kembali mencuat ke publik setelah ia muncul bersama sang suami Muhammad Sofyan untuk mengabarkan kondisi terbaru kehidupannya. Dalam podcast Denny Sumargo, Sofyan mengungkap bahwa mereka kini telah meninggalkan rumah lama di kawasan Merjosari, Malang. Keputusan itu diambil bukan tanpa alasan, melainkan sebagai jalan keluar dari konflik berkepanjangan dengan Yaimim yang tidak kunjung menemukan titik damai. Sengketa lahan parkir yang menjadi pemicu awal justru berkembang menjadi tekanan berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sofyan menjelaskan bahwa perseteruan tersebut berdampak serius pada kondisi mental Sahara dan kenyamanan anak mereka. Gangguan yang terus terjadi termasuk kegaduhan di lingkungan sekitar membuat waktu istirahat anak terganggu dan memicu kekhawatiran akan kesehatan psikisnya. Demi menjaga kestabilan keluarga, mereka memilih menjauh meski harus rela pindah rumah. Tidak hanya itu, konflik ini juga menyeret Sahara dan Sofyan ke dalam hujatan netizen yang budiman yang semakin menambah beban psikologis yang harus mereka hadapi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wah, Denny ini kayaknya kebanyakan makan batepinya Sahara deh. Hati-hati Densu, nanti dibilang suka tuh sama si Sahara. Jujur ya, awalnya gue netral, tapi setelah gue tonton podcast ini, gue jadi ngebela Sahara sama warganya nih. Masalahnya Yaimim ini problematik banget bos. Ngelemparin kontrakannya Sahara pakai batu, ngata-ngatain Sahara, bahkan dia sampai Sahara secara verbal. Dan gak cuma itu aja, Yaimim sering banget ribut sama warga yang lain. Sampai-sampai CCTV dirusak dan jilbab ibu-ibu ditarik. Dan yang paling gongnya lagi tuh ini nih. Kok bisa sih Yaimim? Di sini yang sudah bosen sama kasusnya Suhara sama Yaimim. Siapa? Tolong, aku soalnya bosen iki. Nah, ini mulai lewat lagi karena datang ke podcast lagi mbaknya. Di situ suaminya Nadianya itu juga udah lemes guys, bosen juga dia guys. Dari awal kasus ini muncul sampai sekarang, aku nggak pernah mau mengomentari karena menurutku ki kabeh loro-loro niki kabeh do weleng. Do weleng ae ku asline. Yo, aku kesel ya. Netizen iki yo ngono. Jelas-jelas membela Mbak Sahara, jelas-jelas membela Yaimim. Jelas Mbak Sahara meneh. Oh Yaimim meneh kisah Mbak Sahara meneh. Tahu kenapa dari awal aku nggak komentar sama kasus ini? Karena menurutku dua-duanya padha wae. Nek menurutmu lain lagi ya mbuh, pokoknya nek menurutku ki ngono ya Cah ya. Akhirnya Mbak Sahara dan Pak Sofyan muncul juga di podcastnya Denny Sumargo ya. Aku yakin dulu mungkin Denny nggak memunculkan podcast itu, interview itu karena KDM udah memunculkan duluan. Jadi masalah momen ya, isinya mungkin akan sama ya. Tapi ini mungkin dari pendekatan yang berbeda ya. Mungkin yang pernah lihat video-videoku tadinya aku ada pro dengan dan ada berita terbaru juga tentang itu. Adanya pengaduan ke DPRD dari warga Depok untuk mengenai kasus ini ya. Jadi semoga ini akan menjadi titik awal diskusi antara warga sekitar, tetangga-tangganya. Ya sebenarnya sih gampang ya, tinggal di stay di rumah aja, nggak usah berhubungan sama orang yang melakukan pembunuhan seperti ini. Tapi kayak gimana ya, jadi kayak rumah jadi kayak penjara buat warga ya, karena akhirnya kita nggak bisa kemana-mana hanya karena berusaha menghindari tetangga yang chaotic. Yang namanya hidup bertetangga itu ya harus rukun sama tetangga samping kanan kiri, karena saudara terdekat kita itu sebenarnya ya tetangga di dekat rumah kita samping kanan kiri. Jadi kalau misalnya kita sendiri sampai berkonflik sama tetangga kita, entah itu di tetangga depan rumah, samping kanan, samping kiri, selisih 2 rumah, selisih 3 rumah, itu tuh kayak hal yang harusnya kita hindari banget sih, berkonflik sama tetangga.
Dan kalau semisalnya kita tuh berkonflik atau berselisih paham sama tetangga, sebisa mungkin kitanya sendiri nih yang harusnya pertama kali minta maaf. Pokoknya sebisa mungkin menghindari konflik-konflik atau hal-hal yang menimbulkan perselisihan sama tetangga lah. Itu yang hal wajib yang harus dihindari buat kita dalam hidup bermasyarakat gitu. Jadi sebenarnya aku tuh males banget untuk mengomentari yang lagi rame sekarang ini, lagi rame lagi setelah kemarin itu sempet rame dan banyak banget yang memihak pihak si Y, terus kayak menghujat pihak si S sebagai mereka antar tetangga gitu. Tapi banyak banget netizen yang ikut campur padahal mereka itu sama tetangganya sendiri kadang-kadang juga ada masalah. Bahkan sama tetangganya sendiri kadang-kadang juga nggak saling kenal, tapi bisa kenal tetangganya Pak Y, tetangganya Pak S kayak gitu. Jadi kemarin itu kan sempet rame, terus ini rame lagi gara-gara si Bu S-nya itu kan podcast di Bang Insu kan. Terus sekarang lagi pada berbalik pihak nih, mengebela si S, terus pada kayak ngehujat si Y, Pak Y gitu. Nah kalau aku melihat sendiri tuh sebenarnya konflik bertetangga itu sebenarnya kalau bisa ya jangan sampai ada lah ya konflik-konflik sampai hal-hal yang kayak istilahnya sampai yang diperlihatkan seperti yang di sosial media itu tuh, yang di TikTok yang rame berseliweran itu tuh sebenarnya aku juga agak gak srek itu sama tingkah lakunya si Pak Y. Apapun itu yang menyebabkan konflik atau yang menyebabkan tersulut seperti dia akhirnya menjadi seperti itu, apapun alasannya itu tidak dibenarkan dia bersikap seperti itu. Nah itu salah satu video yang kemarin dibahas di podcastnya Densu. Jadi apapun alasannya yang memancing emosi beliau atau apapun yang men-trigger sampai beliau melakukan hal tersebut, itu juga tidak dibenarkan beliau menarik jilbab ibu-ibu itu dari luar, dan itu tuh kenceng banget. Entah itu disengaja atau enggak, tapi intinya tidak dibenarkan. Jadi buat siapapun yang ngebela bapak itu ya harap waras aja guys. Keributan Yaimim sama Sahara ternyata berlanjut sampai akhir tahun. Bahkan sampai si Sahara dilemparin tai sama dibakar tuh kebunnya. Buat yang belum tahu kronologinya, gue bakal rangkumin buat kalian. Tapi disclaimer dulu, yang gue lakukan hanyalah rangkuman. Gue tidak ada membela siapapun, gue tidak ada memberikan opini apapun. Ternyata Sahara dan juga sekeluarga itu udah pindah rumah udah lama. Waktu awal-awal rame, Yaimim bilang kalau misalkan Sahara nyebarin video oho-ohonya Yaimim, tapi itu sebenarnya adalah fitnah. Jadi wallpaper WA-nya Yaimim itu adalah foto istrinya lagi nggak pakai apa-apa, dan itu sama Yaimim di SS dan masuk ke grup mahasiswanya. Nah itu jadi Yaimim sendiri yang nyebar, kata Sahara. Terus Yaimim minta tolong sama Sahara, Sahara ini gimana cara ganti wallpaper WA-nya, dan Sahara nolongin ganti wallpaper WA-nya. Ada video Yaimim marah-marah, itu ternyata kata Pak Sofwan lagi nyuci mobil sambil dengerin lantunan ayat Al-Quran. Tapi sama Yaimim malah dibilang melecehkan agama. Sahara sama suaminya Pak Sofwan ini udah introspeksi diri, jadi nggak mau keras kayak dulu lagi. Yang memutuskan Sahara sama Pak Sofwan itu pindah rumah gara-gara Yaimim itu ngelemparin tai manusia dan juga batako ke rumahnya Pak Sofwan, dan itu ada videonya. Bayangin, tai. Sahara mengakui pada saat pertama videonya viral itu, dia mengakui tidak bisa mengontrol emosi, jadinya kurang ajar sama orang tua. Nah, semenjak viral, Pak Sofwan dan juga Sahara ini memilih untuk diam, walaupun Yaimim terus-terusan ngatain sampai sekarang. Sahara berani bersumpah demi Allah tidak pernah menjadi LC, tidak pernah bekerja di dunia malam. Tapi Sahara memilih diam, tidak membalas komentar netizen gara-gara mau apa juga balas komentar netizen juga bakalan tetap diserang, bakalan gak ada yang ngebela. Pak Zaki tetangganya yang selama ini jadi penengah sekarang jengkel juga sama Yaimim gara-gara
Pak Zaki itu disikut, udah gitu disemburin asap rokok, bahkan ibu RT itu ditarik kerudungnya, ada tuh videonya. Orang tua Pak Sofwan lagi sholat malah dituduh mau ngedukunin si Yaimim, sampai orang tuanya Sofwan ini drop dan juga masuk rumah sakit. Pak Sofwan sama Sahara awalnya udah mau balas nih, gara-gara ini udah bawa-bawa orang tua gitu kan. Tapi akhirnya ditahan, sabar karena nanti takutnya di framing lagi sama Yaimim. Alasan waktu itu Densu tidak menayangkan podcastnya sama Sahara di awal-awal videonya viral itu gara-gara takut, si Densu takut kalau misalkan nanti Sahara dan juga Pak Sofwan itu di framing jelek lagi. Dan Densu kira Pak Sofwan sama Sahara ini jadi lebih sabar, ternyata pindah rumah. Ada netizen bahkan sampai buat grup untuk melaporkan Yaimim gara-gara Yaimim ubah-ubah ayat Al-Quran untuk bahan bercandaan. Kata Pak Zaki nih ya, Pak Zaki tetangganya yang selama ini jadi penengah, itu si Sahara kan udah pindah. Nah sekarang Yaimim berantemnya beda lagi, berantemnya sama Profesor Nur. Segitu aja komentar gue. Kalau misalkan mau lebih detail lagi langsung aja ke podcastnya Bang Densu.